Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ke pembahasan, kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kabar kalian. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita tetap diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita ingatkan, jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran yang telah disediakan. Kemudian, pertemuan kali ini kita akan membahas pada bab akhlak terpuji. Sebelum menjelaskan materi tersebut, saya akan menyebutkan kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 1.4 menghayati akhlak atau adab yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. 2.4 membiasakan akhlak atau adab yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. 3.4 memahami akhlak atau adab yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. 4.4 mensimulasikan akhlak atau adab yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Selanjutnya indikator. 1. Siswa mampu menunjukkan penghayatan akhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Kedua, siswa mampu memahami bagaimana akhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan kebiasaan bagaimana berakhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Keempat, siswa mampu menerapkan bagaimana akhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Akhlak terpuji. Istilah akhlak sudah tidak jarang lagi terdengar di tengah kehidupan masyarakat. Mungkin hampir semua orang sudah mengetahui arti kata akhlak tersebut, karena perkataan akhlak selalu dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Akhlak terpuji adalah sikap sederhana yang lurus, sikap yang sedang tidak berlebihan, baik perilaku, jujur, rendah hati, berilmu, beramal, tepat janji, dan lain sebagainya. Nah, pada bab ini, akhlak terpuji mencakup akhlak berpakaian, akhlak berhias, akhlak perjalanan, akhlak bertamu, dan akhlak menerima tamu. Yang pertama, akhlak berpakaian. Pakaian adalah kebutuhan pokok bagi setiap orang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana seorang berada. Dalam bahasa Arab, pakaian disebut dengan kata libasun siyabun. Dan dalam kamus bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai barang apa yang bisa dipakai oleh seorang, baik berupa baju,
celana, sarung, selendang, kerudung, jubah, dan lain-lain. Secara istilah, pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan modelnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya untuk suatu tujuan yang bersifat khusus ataupun umum. Pakaian bersifat khusus tadi artinya pakaian yang dikenakan lebih berorientasi pada nilai keindahan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi pemakainya. Dan tujuan bersifat umum lebih berorientasi pada keperluan untuk menutup bagian tubuh atau melindungi bagian tubuh baik menurut kepatutan adat ataupun agama. Kemudian, bentuk akhlak berpakaian. Bentuk akhlak pakaian dalam pandangan Islam, pakaian dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu pertama, pakaian untuk menutup aurat tubuh sebagai realisasi dari perintah Allah SWT. Bagi wanita, seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajah. Dan bagi pria, menutup bagian sampai di bawah lutut dan di atas pusar. Sedangkan yang kedua, pakaian merupakan perhiasan yang menyatakan identitas diri sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia. Berpakaian dalam pengertian menutup aurat dalam syariat Islam mempunyai ketentuan yang jelas, baik ukuran aurat yang harus ditutup ataupun jenis pakaian yang digunakan untuk menutupnya. Sedangkan pakaian yang berfungsi sebagai perhiasan yang menyatakan identitas diri sesuai dengan adaptasi dan tradisi dalam berpakaian merupakan kebutuhan manusia untuk menjaga dan mengaktualisasikan dirinya menurut tuntunan perkembangan zaman. Nah, kita sebagai umat muslim, muslimah kita itu harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, tidak transparan dan ketat. Kemudian yang kedua, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang ketiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Dan keempat, pantas dan sederhana. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Hima. Materi yang selanjutnya adalah akhlak berhias. Apa sih akhlak berhias itu? Berhias sendiri berasal dari kata bahasa Arab, disebut dengan kata-kata tazayyana yatazayyanu. Sedangkan menurut istilah, berhias merupakan upaya untuk memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris maupun zat-zat seperti make up untuk memperelok diri sehingga memberi kesan indah bagi penikmatnya maupun yang melihatnya dan memberi kesan percaya diri bagi yang pemakainya untuk tujuan tertentu. Sebagaimana sabda Rasulullah yang telah diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya Allah itu indah, suka pada keindahan. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa berhias itu merupakan suatu akhlak terpuji dan hukumnya boleh dilakukan bahkan dianjurkan. Kegiatan berhias merupakan kegiatan alamiah manusia, seperti memotong rambut, menyisir rambut, memotong kuku, itu dimaksudkan agar penampilan terlihat lebih bersih dan rapi. Dalam Islam sendiri, berhias itu merupakan suatu kebaikan atau sunnah jika dilakukan, sepanjang kegiatan tersebut dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dalam Islam sendiri telah membuat rambu-rambu yang jelas untuk umat muslim mengenai kaidah berhias itu sendiri. Yang pertama, niat yang lurus. Berhias hanya untuk diniatkan beribadah kepada Allah. Berhias itu diorientasikan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua,
tidak boleh memakai zat-zat atau bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Contohnya kosmetik yang mengandung babi ataupun kosmetik yang kehalalannya diragukan. Itu sebaiknya ditinggalkan atau ditangguhkan. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan simbol-simbol non-Islam. Jadi sebaiknya ketika dalam berhias kita tidak menggunakan simbol-simbol yang tidak mencerminkan agama Islam seperti kalung salib. Yang keempat, tidak berlebihan. Sebaiknya dalam berhias itu sewajarnya, tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang kelima, berhias sesuai dengan kelaziman atau kepatutan sesuai dengan jenis kelamin. Maksudnya kalau perempuan ya berhias sesuai dengan berhiasnya seorang perempuan. Kalau laki-laki ya berhias sesuai dengan berhiasnya seorang laki-laki. Yang keenam atau yang terakhir, berhias tidak ditujukan untuk berfoya-foya, riya, atau pamer. Nah, apa sih nilai positif dari berhias itu? Nilai positif dari berhias secara Islami itu dapat menambah rasa percaya diri, rasa aman, karena dandanannya tersebut telah terjamin halal secara hukum. Dan berhias secara Islami itu sangat berpengaruh positif pada berbagai aspek kehidupan. Karena dengan berhias yang diniatkan hanya untuk beribadah kepada Allah, bisa menjadi jalan untuk mencari keberkahan dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ke materi selanjutnya, yaitu akhlak perjalanan. Perjalanan menurut dalam bahasa Arab disebut dengan kata rihlah atau safar. Sedangkan menurut istilah, perjalanan merupakan suatu aktivitas keluarnya seseorang dari rumah atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki maupun menggunakan sarana transportasi dengan maksud sampai pada tempat tujuan dan dengan maksud tertentu. Islam mengajarkan dalam perjalanan hanya diniatkan untuk mencari ridho Allah. Di antara jenis perjalanan yang dianjurkan oleh agama Islam yaitu pergi haji, umroh, menuntut ilmu, berdakwah, berperang di jalan Allah, mencari ridha Allah, dan lain sebagainya. Sebagai pedoman, agama Islam telah menetapkan beberapa adab yang digunakan saat perjalanan. Yang pertama, sholat 2 rakaat safar dan berdoa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang kedua, memilih teman yang baik dalam perjalanan. Jika yang hendak melakukan perjalanan itu seorang wanita, hendaknya ditemani oleh muhrimnya maupun saudaranya atau sahabatnya. Yang keempat, mempersiapkan bekal baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya yang ditinggalkan. Yang kelima, memperbanyak doa. Kenapa? Karena doa yang melakukan safar atau perjalanan itu sangat mustajab. Yang keenam, mengangkat pemimpin ataupun ketua rombongan. Dan yang ketujuh, hendaknya sebelum melakukan perjalanan atau safar itu berpamitan kepada keluarganya, sanak saudaranya, atau temannya untuk memohon doa restu. Kemudian nilai positif dari safar. Apa sih nilai positif dari safar atau perjalanan itu? Imam Ghazali pernah berpendapat, bersafarlah. Sesungguhnya dalam safar itu memiliki beragam keuntungan. Yang dimaksud dari keuntungan safar itu, yang pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua, safar sebagai sarana untuk mencari penghasilan atau sebagai mata pencaharian. Yang ketiga, safar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru. Keempat, dengan safar kita dapat lebih mengenal adab kesopanan yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Dan yang kelima, tentunya dengan safar dapat menambah teman yang baik dan mulia. Kemudian, bagaimana sih cara kita membiasakan akhlak perjalanan? Pertama-tama, kita hanya meniatkan perjalanan tersebut untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian setelah menetapkan niat, hendaknya kita mempersiapkan bekal untuk perjalanan kita nanti. Jangan terbiasa menyiapkan keperluan yang seadanya, karena itu akan mempersulit diri sendiri. Dan hendaknya sebelum melakukan perjalanan, itu dipersiapkan dengan agenda yang jelas, terperinci dan akurat. Karena perjalanan yang diagendakan secara jelas, maka membuat aktivitas dalam perjalanan tersebut menjadi terasa nyaman dan berjalan dengan lancar. Dan sebaliknya, jika perjalanan tersebut tidak diagendakan, dikhawatirkan itu hanya akan membuang-buang waktu, menimbulkan mudorot, membuang-buang biaya, dan dikhawatirkan itu menjadi celah bagi syaitan sebagai jalan masuk dalam diri kita, sehingga tujuan dari perjalanan tersebut tidak tercapai. Dan saat setelah melakukan perjalanan, hendaknya renungkanlah apa yang telah dialami dan apa yang telah dilakukan. Jadikan pengalaman dari sebuah perjalanan tersebut untuk meningkatkan kesadaran diri dan pelajaran lebih baik, serta bermanfaat untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Akhlak bertamu. Pengertian akhlak bertamu. Bertamu dalam bahasa Arab disebut dengan kata ata li ziyarati atau yastadilu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertamu berarti datang berkunjung ke rumah seorang sahabat ataupun teman untuk suatu tujuan ataupun maksud melawat dan sebagainya. Secara istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Berdasarkan pengertian yang dimaksud barusan, yaitu maka bertamu dilakukan kepada orang yang sudah kenal, baik sahabat ataupun kerabat. Bentuk akhlak bertamu. Sebelum memasuki rumah seseorang, hendaklah orang yang bertamu terlebih dahulu meminta izin kepada penghuni rumah tersebut dan mengucapkan salam. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Di samping meminta izin dan mengucapkan salam, hal lain yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yaitu: 1. Jangan bertamu sembarang waktu. 2. Kalau diterima bertamu, jangan terlalu lama sehingga merepotkan tuan rumah. Setelah urusan selesai, segeralah pulang. Yang ketiga, jangan melakukan kegiatan menyebabkan tuan rumah terganggu. Yang keempat, kalau disuguhi minuman atau makanan, hormatilah jamuan itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada orang yang puasa sunnah sebaiknya berbuka puasanya untuk menghormati jamuan. Yang kelima, hendaklah pamit pada waktu mau pulang. Nilai positif akhlak bertamu. Agama Islam menganjurkan setiap umatnya untuk mengulurkan tangan dan mengokohkan persahabatan dengan sesama muslim ataupun terhadap pemeluk agama lain, selama pihak yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap dan tindakan permusuhan. Bertamu sebagai alternatif yang efektif untuk membina persahabatan di antara sesama manusia. Bertamu sebagai pendekatan terhadap semua orang yang berada dalam wilayah konflik tertentu, karena dengan bertamu orang akan semakin terbuka dan bertegur sapa untuk mencari titik temu terhadap berbagai masalah yang dihadapi.
Dengan bertamu, seorang akan melakukan diskusi yang baik, sikap yang sportif, dan elegan terhadap sesamanya. Bertamu sebagai media berdakwah meningkatkan kualitas diri setiap muslim. Orang yang bertamu dalam menyampaikan kabar dan kebenaran yang diyakini secara terbuka. Demikian pula tuan rumah dapat memahami kabar dan berita kebenaran yang disampaikan seorang bertamu. Karena itu, bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Membiasakan akhlak bertamu. Al-Quran memberikan isyarat yang tegas betapa pentingnya setiap orang yang bertamu dapat menjaga diri agar tetap menghormati tuan rumah. Setiap tamu harus berusaha menahan segala keinginan dan kehendak baiknya sekalipun. Jika tuan rumah tidak berkenan menerimanya. Ketika tuan rumah telah siap untuk menerima kedatangan tamu, maka seorang tamu harus tetap konsisten menjaga sikap yang baik, bahkan harus selalu mengikuti kehendak tuan rumahnya. Bukan sebaliknya, seorang yang bertamu malah mengatur tuan rumah dengan berbagai keinginan yang menyusahkan. Demikian pula apabila kegiatan bertamu telah usai, maka seorang yang bertamu harus meninggalkan kesan yang baik dan menyenangkan bagi tuan rumah. Karena itu haram hukumnya orang yang bertamu meninggalkan kekecewaan ataupun kesusahan bagi tuan rumah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang akhlak menerima tamu. Pengertian akhlak menerima tamu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu atau ketamuan diartikan kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar, dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu, atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orangnya yang bertamu dan apapun tujuannya dalam bertamu. Bentuk akhlak menerima tamu. Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut kedatangan dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkan duduk di tempat yang baik. Kalau perlu disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapiannya dan keasriannya. Jika tamu datang dari tempat yang jauh dan ingin menginap, tuan rumah wajib menerima dan menjamunya maksimal 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam terserah kepada tuan rumah mau diberi jamu atau tidak, mau menjamunya atau tidak. Menurut Rasulullah SAW, menjamu tamu lebih dari 3 hari nilainya itu sedekah, bukan lagi kewajiban. Nilai positif akhlak menerima tamu. Seorang muslim tidak dibenarkan menolak kedatangan sesama muslim untuk bertamu. Seorang muslim harus menerima kedatangan saudaranya dengan sukacita. Apabila saudara yang bertamu menyampaikan kabar berita ataupun mengadukan suatu masalah, maka pengaduan itu wajib direspon dengan penuh antusias. Terhadap orang yang bertamu, setiap muslim dilarang menghardi, menganiaya, mengusik, mengganggu, dan menghina orang yang datang ke rumah tersebut. Tuan rumah dilarang menahan dan merampas hak milik tamu yang bertandang ke rumah.
Orang Islam diwajibkan memberikan penyambutan tamu dengan sebaik-baiknya penyambutan dan memberikan pertolongan dengan apa yang diperlukan orang yang bertamu. Menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Artinya, semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya. Membiasakan akhlak menerima tamu. Menerima tamu merupakan bagian dari aspek sosial dalam ajaran yang harus terus dijaga. Menerima tamu dengan penyambutan yang baik merupakan cermin diri dan menunjukkan kualitas kepribadian seorang muslim. Setiap muslim harus membiasakan diri untuk menyambut setiap tamu yang datang dengan penyambutan yang penuh sukacita. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus menghadirkan pikiran yang positif atau husnudon terhadap tamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah atau suudzon, berprasangka buruk. Sebagai tuan rumah harus sabar dalam menyambut tamu yang datang apapun keadaannya. Pada kenyataannya, tamu yang datang tidak selalu sesuai dengan keinginan tuan rumah. Kehadiran tamu seringkali mengganggu aktivitas yang sedang kita seriusi. Jangan sampai seorang tuan rumah menunjukkan sikap yang kasar atau mengusir tamunya. Apabila pada suatu saat tuan rumah merasakan berat atau menerima kehadiran tamunya, maka tuan rumah harus tetap menunjukkan sikap yang arif dan bijak. Jangan sampai menyinggung perasaan tamu, karena penolakan tuan rumah yang menyinggung perasaan tamu dapat menjadi sebab dijauhkannya tuan rumah dari rahmat Allah. Di samping itu akan dapat memunculkan rasa dendam ataupun permusuhan dari tamu yang datang. Inilah perlunya kita harus tetap menjaga kesopanan dan kesantunan ketika berhadapan dengan beragam tamu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kuis. Jawablah pernyataan berikut ini dengan pilih kata benar atau salah dengan 5 detik. Soal yang pertama, jawabannya adalah soal yang kedua. Jawabannya adalah soal yang terakhir. Jawabannya adalah. Nah, dari kuis tersebut, apakah jawaban kalian sempurna? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.